Hello Creative People, selamat datang lagi di Event Podcast Show. Gue mau ingetin lagi kalau podcast ini merupakan persembahan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Konvensi dan Event di STP NHI Bandung. Tapi jujur nih ya, gak kerasa banget sekarang udah di episode 6 bulan Oktober. Dan ya kembali lagi sama gue, Dito, dari Program Studi Manajemen Konvensi dan Event semester 3 yang akan nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Dan tentunya kami dari teman-teman podcast masih bakalan semangat terus nih buat sharing ke kreatif people semua tentang dunia event, khususnya tentang program studi MKE. Buat semua kreatif people di rumah yang lagi nonton sekarang, penasaran nggak sih gimana kondisi dunia event dari awal pandemi hingga saat ini, terutama di bidang pameran? By the way, aku nggak ngomongin pameran seni atau art exhibition ya, bukan itu. Tapi pameran dimaksud di sini adalah pameran dagang kreatif people semua. Jadi ada B2C, ada B2B, dan masih banyak lagi. Dan kita akan mengenal itu di episode kali ini. Dan sekarang aku udah ditemenin sama salah satu alumni dari program studi MKE yang bekerja di salah satu perusahaan pameran yang keren banget pastinya. Langsung aja kita sapa ya, Creative People on the Air. Halo Kak Kelly, selamat datang di Event Podcast Show ya Kak. Gimana Kak kabarnya di sore hari ini? Oh, halo, selamat sore semuanya. Puji Tuhan sehat. Dito sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik juga Kak. Ikut senang dengar ini Kak Kelly ternyata lagi sehat-sehat aja ya. Iya. Buat creative people di rumah, pasti penasaran kan aku lagi ngobrol sama siapa sih? Boleh Kak Kelly perkenalan secara singkat terlebih dahulu Kak, biar creative people semua nggak penasaran lagi nih. Iya. Halo semuanya untuk teman-teman kreatif people semua yang menonton podcast ini. Perkenalkan saya dengan Kelly Hutauruk. Kebetulan saya alumni dari, kalau dulu namanya Manajemen Bisnis Konvensi. Yang kalau sekarang Dito ini udah berubah nama ya, jadi Manajemen Konvensi dan Event. Aku kebetulan tahun 2010, lulus tahun 2014. Sekarang bekerja di PT Napindo Media Asia Tama. Kebetulan kami PEO, penyelenggara pameran, organizer pameran, tapi memang yang khusus B2B. Wah, keren banget. Aku jadi nggak sabar nih buat ngebahas episode kali ini bersama Kak Kelly sebagai PO ya Kak ya. Udah keren banget pasti. Oke, creative people semua, aku mau ingetin lagi ya kalau Kak Kelly ini merupakan lulusan manajemen konvensi dan event tahun 2014 ya Kak lulusnya ya? Lulusnya 2014. Ya, tahun 2014. Tapi angkatan 2010. 10, iya. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam nih Kak, boleh dikasih pengertian umum dulu nggak sih Kak, pameran dalam event itu maksudnya seperti apa? Biar creative people semua memiliki satu pemikiran gitu. Iya, kalau yang aku tahu ya, semenjak aku terjun di dunia pameran, kebetulan udah tahun ke-6 bergabung di Napindo. Untuk pameran sendiri itu, aku lebih ngerasa sih pameran itu sebagai wadah platform buat mempertemukan industri di bidang tertentu dengan para user maupun regulator atau memang yang kalau B2B itu tuh ketemunya tuh sama bisnis to bisnis kan. Jadi industri yang memang di bidang itu ketemu dengan pengguna bisnis lagi gitu. Kalau untuk pameran yang aku kerjain selama ini gitu sih. Nah, ada juga sih kalau misalnya yang lain tuh juga ngerjain B2C itu lebih ke komersil. Cuman kalau yang selama ini 6 tahun aku handle si seputar B2B atau B2G. Baik, terima kasih Kak Kelly. Berarti simpelnya tuh untuk ajang pertemuan ya Kak ya? Betul. Pertemuan yang formal, kita bisa nunjukin produk kita dari industrinya, langsung diterima langsung sama decision maker yang untuk pembeli gitu. Dan kalau jenis pameran itu terbagi jadi berapa sih Kak? Soalnya kan tadi Kak Kelly sempat mention ada B2B dan B2C. Itu apa sih Kak? Untuk secara singkat aja detail. Oke. Kalau B2B itu kan untuk bisnis bertemu dengan bisnis lagi. Kalau B2C itu ke end consumer lah. Jadi memang kalau yang kita tahu B2C itu yang mungkin teman-teman semua tahu tuh, kalau pernah dengar pameran IMS yang mobil, gitu tuh memang kan penggunanya end user kan, orang yang akan menggunakan gitu. Tapi kalau yang B2B itu memang cakupan bisnisnya jauh lebih luas. Itu sementara yang aku tahu. Sama kalau yang lebih kompleks lagi mungkin ada yang business to government. Jadi memang barang-barang yang dijual itu memang nggak bisa dibeli sama bisnis ataupun end user lain gitu. Yang bisa melakukan pembelian itu memang hanya government negara. Seperti itu. Berarti yang tadi Kak Kelly sebutin ada 3 ya Kak. Ada B2B, business to business, ada B2C,
business to customer, dan selanjutnya lagi ada business to government ya Kak ya? Government, ya. Kalau ada lagi sih mungkin ya, tapi selama ini yang pernah aku kerjain sih kayak gitu, Dito. Oke. Dari Kak Kelly 3 itu aja ya? Ya. Oke. Lalu Kak Kelly ini kan bekerja tadi bilang di Napindo Media Astama nih ya Kak? Kalau Betul. boleh tahu itu kerjanya di bagian apa sih Kak? Kakak sebagai apa? Kalau aku sejauh ini di bagian salesnya sih. Sales, iya. Kebetulan kan memang kita jualannya memang cari makannya, itu cuma memang di jualan space pameran. Jadi kebetulan aku di bagian salesnya yang jualan untuk lahan pamerannya. Nah, aku jadi penasaran itu gimana sih Kak kondisi perusahaan ketika di 2-3 bulan pertama awal pandemi. Itu kan pasti kita tahu ya semua sektor, hampir seluruh sektor itu mati gitu. Apakah Napindo juga kayak gitu Kak? Kalau untuk 2-3 bulan pertama justru masih lebih aman gitu. Jadi karena kan kita memang pamerannya tahunan atau malah 2 tahunan gitu. Jadi persiapan setahun untuk pameran yang nanti, 2 tahun untuk pameran 2 tahun akan datang gitu. Jadi sebenarnya 2-3 bulan pertama masih optimis nih, karena pameran kita masih jauh kok gitu, masih setahun 2 tahun lagi. Rasanya kayak masih pede gitu kan. Tapi kok kayaknya setelah 6 bulan, setahun belum ada perkembangan nih kan. Justru kita deg-degannya di 6 sampai 1 tahun ke depan gitu. Kok kondisinya masih belum memungkinkan nih untuk kita bikin offline gitu. Jadi ya dari situlah kita baru putar otak tuh, gimana caranya nih kita harus make money dari kita mau bikin pameran online atau apa gitu. Tapi rasanya nih kalau online expo juga memang kurang maksimal sih dibanding pameran yang konvensional lainnya gitu. Memang kan kita ketemu, kalau pameran itu memang ajang pertemuan ya. Jadi kalau pertemuannya diganti jadi online tuh nggak kena, kurang pas gitu. Jadi ya kita coba mulai bikin forum-forum online memang. Jadi kayak tetap bertemu nih antara industri sama pengguna sama buyer gitu. Tapi ya memang belum maksimal. Sampai sekarang ini juga kita masih nyari lah konsep yang paling pas nih untuk menggantikan pameran itu sendiri itu apa. Gitu. Oke, karena emang yang aku bisa tangkap itu pameran itu punya nilai sendiri ya Kak ketika offline. Betul. Jadi memang pertemuan tatap muka itu belum ada yang bisa gantiin sih sampai sekarang. Apalagi sekarang online shop itu lagi banyak banget ya, lagi naik-naiknya. Jadi itu ngaruh nggak sih Kak ke pameran dagang? Kalau terkait apa nih tadi online? Iya, e-commerce. E-commerce ya. Perusahaan e-commerce. Kalau e-commerce itu kebetulan kalau di Napindo sendiri kan kita sejauh ini cuma mengerjakan pameran B2B. Jadi e-commerce itu bukan pengganti sih buat pameran B2B. Mungkin kalau yang B2C itu bisa menjadi kompetitor ya. Cuma kalau B2B sih belum sejauh ini. Semoga tidak ya, semoga tidak. Semoga tidak, nanti bingung cari makan itu. Iya, betul. Setelah dengar penjelasan Kak Kelly tadi, aku jadi penasaran nih Kak. Membutuhkan waktu berapa lama sih untuk perusahaan pelan-pelan bisa mulai bangkit gitu dan beradaptasi di era pandemi ini? Dan cara apa yang dilakukan agar perusahaan bisa bangkit kembali Kak? Karena kan tadi Kak Kelly bilang sempat putar otak tuh. Nah itu gimana tuh Kak? Iya sih, jadi kita di 6 bulan lah. 6 bulan tuh kita masih wait and see kan. Gimana nih kondisi pandemi, kira-kira mungkin nggak di 6 bulan kemudian kita udah bisa bikin pameran offline gitu. Tapi ya kondisinya kayak gini, rasanya nggak mungkin terus kita kayak vakan selama 6 bulan atau lebih nih. Jadi ya itu, kita coba berusaha membuat inovasi. Kita bikin ini deh, forum-forum online. Jadi misalnya kita mempertemukan si industri itu sama government, sama regulator yang memang pengguna atau pembeli gitu. Online expo kami masih belum berani sih coba gitu. Jadi sementara ini masih main di online forum aja. Gitu. Oke, berarti untuk saat ini sejauh ini masih online forum aja ya Kak ya? Iya. Nah, aku selanjutnya mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak pameran yang diselenggarakan oleh perusahaan Napindo selama pandemi tahun ini sampai detik ini 2021? Baik offline maupun online atau mungkin bahkan ada hybrid gitu? Iya. Kalau online itu kita main webinar beberapa kali sih. Mungkin kurang lebih 10 kali udah main, udah coba bikin acara rangkaian gitu. Terus hybrid kami juga kebetulan bulan September lalu habis event hybrid di Bali. Jadi offline-nya kita bikin di Bali, terus kita tapi buka juga online. Jadi kan memang nggak
keterbatasan kapasitas ruangan ya. Jadi kita ngundang tuh pemerintah daerah seluruh Indonesia gitu. Tapi memang karena kita buatnya di Bali, yang kita minta datang offline itu pemerintah Bali. Yang untuk datang offline-nya sisanya kita buka online gitu. Dan itu lumayan sih, maksudnya yang dari Balinya datang lumayan banyak, yang online-nya juga hampir 500 Wah, peserta itu yang keren ada. banget sih Kak. Iya, lumayan lah. Jadi iya. mereka ini udah mulai craving untuk melakukan pertemuan tatap muka tuh udah sangat diperlukan rasa-rasanya, dan kondisi sekarang kan udah jauh relatif lebih aman nih. Jadi ya kita juga dengan dukungan pemerintah Kabupaten Badung waktu itu kita jalan gitu. Tapi protokol kesehatannya di sana tetap jalan juga. Iya, kita antigen semua peserta yang offline. Itu kalau boleh tahu tuh Kak, pameran hybrid itu dilaksanakan bulan apa Kak? Bukan pameran ya, kita forum. Oh, forum online yang tadi itu ya. Itu dilaksanakan kapan Kak? Tanggal 29 September kemarin. 29 September, masih hangat banget, masih hangat. Masih 2 minggu lalu lah. Oke. Aku mau nanya nih Kak, itu kan pasti pengalaman baru juga buat Kak Kelly dan tim-tim ya pasti ya. Melakukan forum online yang baru diputar otak tahun ini juga ketika pandemi dan dilaksanakannya secara hybrid gitu. Nah itu ada kesulitan nggak sih Kak, boleh diceritain gitu? Atau hal-hal yang baru Kak Kelly pelajarin? Ya. Pertama nih, menurutku karena kita mainnya banyak speakers dari yang join online juga gitu. Jadi emang dinamika di lapangannya tuh tinggi banget Dito. Jadi kayak mereka tuh bisa tiba-tiba, Mbak, sorry ya saya ada meeting ini nih, jadi saya digantikan gitu. Padahal kan kalau misalnya offline tuh rasa-rasanya rundown-nya udah lebih fix kan. Kalau ini tuh mereka jadi lebih leluasa sebenarnya ganti-ganti schedule. Itu satu. Terus kedua, terkait dengan koneksi. Itu challenging banget sih. Maksudnya kita harus ngejagain kan sinyalnya tetap stabil, terus nggak naik turun, suara audio aman semuanya. Ya paling itu sih challenge barunya, karena kan kita biasanya memang full offline nih. Jadi emang cuma ngejagain yang ada di tempat di ruangan tuh gimana biar stabil gitu. Sekarang kan harus di ruangan harus stabil, yang online juga harus stabil. Ya paling itu sih challenge-nya. Tapi so far timku ini udah cepat lah beradaptasi. Jadi so far so good kemarin yang di Bali juga. Salut banget ya sama Kak Kelly, berarti cepat banget untuk beradaptasinya ya Kak ya. Yeah. Tapi emang selama pandemi ini masalah sinyal itu selalu nomor satu sih ya. Itu yang membuat jadi kendala segala macam. Banget. Selanjutnya dari Kak Kelly sendiri nih Kak, menurut Kakak perbandingannya bagaimana sih ketika di awal pandemi sampai sekarang di detik ini perusahaan Napindo itu apakah sekarang sangat jauh membaik dari awal pandemi, terutama dalam sektor pameran sendiri? Ya, kalau untuk pameran udah hampir lah pengunjung tahun ini ya. Jadi kita tuh tahun depan banyak plan pameran lagi nih. Mau ngebalikin lah yang 2 tahun kosong kemarin kan. Ada 3 pameran besar yang mau kita selenggarakan. Dari euforia industri, itu kita udah mulai banyak terima inquiry memang. Jadi rasa-rasanya tahun depan nih akan bisa lebih baik lah. Jadi mungkin udah lebih dipercaya nih Indonesia nih kan. Udah kelihatannya kasus di kita juga udah mulai turun jauh. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa stabil terus sampai tahun depan. Jadi teman-teman yang ada di industri ini nih bisa melanjutkan hidup lagi lah. Biar pamerannya jalan. Terus event-event yang lain juga lah aku rasakan, mulai dari konser, pameran-pameran B2C. Aku rasa kita harus udah mulai sama-sama jaga lah biar tahun depan nih aman. Amin. Event gitu. Iya. Karena emang kita lihat sendiri secara data juga mulai membaik ya Kak ya. Iya, mudah-mudahan bisa stabil terus deh. Amin. Berarti Napindo udah siap-siap buat balas dendam nih ya? Karena iya dong. 2 tahun kan kosong udah siap balas dendam ya? Udah siap balas dendam. Harus lebih udah dikasih target bahkan. Harus lebih gede dari sebelumnya ya, gantiin 2 tahun gitu katanya. Kira-kira nih boleh spoiler sedikit nggak sih Kak, dari Napindo sendiri mau ada berapa pameran Kak untuk rencana ke depannya untuk tahun 2022 gitu? Iya, jadi kalau untuk Napindo sendiri tuh sebenarnya ada 3 pameran industri besar lah yang selalu kita selenggarakan tiap tahun atau 2 tahunan. Kalau pameran tertuanya sendiri itu namanya Indowater. Indowater itu rangkaiannya ada Indowater, Indowaste, Indorinergy,
sama yang baru kita launching di 2016 itu Indonesia International Smart City Expo and Forum. Nah, itu rangkaian satu. Satu lagi itu Indo Livestock. Indo Livestock itu pameran peternakan. Nah, yang satu lagi yang 2 tahunan ini itu Indo Defense, pameran alat pertahanan. Ya, Banyak banget ya Kak berarti ya. Kita ya di 3 itu sih sebenarnya pameran besarnya, cuma memang ya kita biasanya dipakai satu JCC atau satu J-Expo. Kalau forum online tadi yang 29 September itu Kak, itu ngebahas tentang apa Kak forumnya? Aku masih belum kebayang nih, forum tuh ngapain gitu. Oke, jadi kalau forumnya itu, kita ini kerja sama kementerian. Forumnya itu Integrated Technology Forum. Jadi pameran teknologi terpadu lah. Itu yang rangkaiannya yang Smart City, Water, sama Security. Nah, jadi kita kerja sama Kementerian Dalam Negeri, itu mengundang 10 kota metropolitan di Indonesia. Kita tuh udah waktu itu roadshow sebenarnya Dito, dari Makassar, Bandung, Medan, kita roadshow belanja masalah. Jadi di daerah-daerah itu tuh apa sih masalahnya gitu, masalah yang paling besar di daerah itu apa, supaya Kemendagri sebagai leadingnya itu bisa tahu mau kasih solusi industri mana nih yang bisa membantu masalah di daerah itu gitu. Jadi kalau kemarin tuh masalah utamanya itu di air bersih, sampah, sama security dan data. Jadi ya kita kemarin ngundang juga solution provider untuk kasih produk atau jasa mereka bisa membantu di mana nih buat daerah-daerah gitu. Berarti untuk forumnya sendiri itu bermanfaat banget buat sekitar ya Kak, buat semua orang ya? Iya, apalagi buat pemerintah daerah sih itu bagus banget sih aku menurutku. Oke, nggak kerasa banget nih Kak Kelly udah di pembahasan terakhir ya kita. Dari Kak Kelly ada pesan atau masukan nggak sih Kak untuk mahasiswa MKI yang tertarik untuk bekerja di perusahaan pameran agar bisa mempersiapkan diri dari sekarang gitu? Iya, menurutku sih kalau memang passion ya ngerjain event gitu, apapun sih, maksudnya mau B2B, B2C ataupun event art gitu, menurutku ini bidang seru banget sebenarnya. Kita bisa explore banyak, apa juga bisa dikerjain sebenarnya gitu. Asal kita harus siap, banyak dinamika banget di lapangannya, terus harus sabar-sabar ngadepin klien, ngadepin partners, host gitu-gitu kan juga banyak triknya gitu. Tapi so far menurutku industri ini menarik banget, sama sekali nggak membosankan. Kita banyak bisa explore macam-macam deh, nggak cuma kayak sebatas ngerjain event gitu. Karena kan kita berbagai sektor juga ketemu orang-orang baru sih. Jadi menurutku sih kalian tuh pilih jurusan yang bener lah. Tinggal kitanya aja gimana cara buat explore diri masing-masing aja, maunya gimana gitu. Baik Kak Kelly, terima kasih banyak Kak. Oke, Creative People semua, nggak kerasa nih udah sampai di penghujung podcast. Seru banget, dan aku jujur seneng banget bisa dapat kesempatan juga nih buat ngobrol-ngobrol sama Kak Kelly. Thank you banget buat Kak Kelly udah mau hadir sebagai narasumber di Event Podcast Show episode 6 ini, Kak. Sukses terus untuk karir Kak Kelly ke depannya ya, Kak. Amin. Amin, terima kasih. Buat Creative People di rumah, semoga bisa dapat insight baru ya dari episode podcast kali ini, terutama mengenai perkembangan exhibition dalam pandemi. Dan aku nggak akan bosen untuk ngingetin kalau misalnya kalian masih penasaran sama seputar dunia event atau sama program studi MKI STPNI Bandung, bisa banget nih buat terus mantengin sosial media kami, yaitu YouTube Creative People, bisa langsung di-subscribe aja, atau Instagram @eventmbk, Twitter @event_mbk, dan kami juga ada akun TikTok baru nih, yaitu @event_mbk. Mungkin dari Kak Kelly sendiri ada yang mau dipromosikan, Kak? Promosi ya? Ya buat teman-teman ini aja deh, teman-teman MKE kalau besok-besok mau visit pameran, boleh loh datang ke pameran Napindo nih tahun depan. Berharap banget nih udah bisa jalan normal. Jadi welcome lah buat teman-teman semua dari MKE, dosen sama siapa aja yang nonton podcastnya bisa datang ke pameran kita. Kalau mau cek tanggal dan lain-lainnya di website Napindo aja, www.napindo.com. Baik, terima kasih Kak. Pasti ini kita bakal datang nih kalau misalkan itu buat ngebahas Napindo lagi ya. Iya dong, harus datang ya. Ditunggu. Baik, karena sudah di penghujung episode juga nih, gue Dito, I'm signing off. See you on the next episode. Bye.